Wow. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, lama saya nggak bikin video. Dan biasanya kalau bikin video saya bahas tentang pendidikan, tutorial komputer. Tapi kali ini berbeda. Nah, saya akan membahas tentang sepeda. Random banget ya YouTube-nya. Ya, saya baru dapat pinjaman sepeda baru Polygon Tambora G4 ya, seri termurah dari Tambora yang masih menggunakan frame alloy. Jadi ini dia kondisi jalan di tempat saya, Kalimantan. Kadang-kadang jalannya mulus di depan. Nah, setelah itu ternyata di prank jalanannya jadi kayak gini. Ya, bisa dibilang medannya medan gravel. Oke, tidak lama-lama, ayo kita review Polygon Tambora G4 atau G4. Oke, ini parkiran sepeda kampus Politeknik Sampit. Di sini ada berbagai macam sepeda, ada road bike, ada MTB, ada mini velo, dan juga ada e-bike di dalam situ. Nah, sekilas sih kalau dari bentuk mirip-mirip seri gravel sebelumnya. Jadi Polygon sudah mengeluarkan beberapa tipe. Yang terdahulu ada Polygon Band R series, R2 dan R5. Kemudian sebelumnya lagi ada PET ya. Kayaknya kalau yang PET itu untuk touring gitu. Nggak tahu sih kayak apa ya. Kemudian ada seri yang paling baru itu di tahun 2023 muncul band R7, R8, R9 kalau nggak salah. R8 ada nggak ya? Nggak tahu, lupa. Nah, ini yang seri paling baru keluar di bulan Oktober, namanya Polygon Series Tambora. Nah, sekilas memang mirip ya dengan seri band R. Jadi di bagian ini, nah ini bentuknya melengkung, mirip banget gitu. Aduh, kenapa kabur? Nah, kayak gini ya. Ini bentuknya mirip melengkung ke bawah. Jadi mungkin mirip seperti sepeda MTB kali ya. Nah, di sini warnanya untuk G-Force ya, harusnya sih putih polos seperti ini. Nah, ini udah dimodif. Jadi dikasih livery, kasih skotlet. Kenapa dikasih skotlet di sini? Supaya nggak kegesek-gesek sih. Jadi kalau turun, nah kesini kan, jadi nggak gesek-gesek. Masih bagus lah. Pengennya sih semuanya dikasih ini ditutup, di wrapping. Cuma ternyata di sini pada nggak berani. Tukang-tukang stiker ini aja kita pasang sendiri. Jadi bikin pola pakai mesin cutting stiker ya. Kita ada mesinnya. Nah, ini poligonnya harusnya ini tidak ada isinya, jadi cuma outline. Nah, terus kita kasih warna gold. Hasilnya sih lumayan bagus ya, kayak gitu. Terus ini juga sama, nanggung sih kemarin bikinnya. Harusnya kan dia nutup ya langsung gitu, cuma kayaknya agak susah juga. Ya sudah, nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting dari luar kelihatan kalau ada kayak garis-garis stripnya ini. Oke. Nah, ini tambahan Yuk Sepedaan. Jadi ini sepedanya milik Yuk Sepedaan, bukan milik saya. Oke, kita mulai dari bagian paling atas dulu. Stang yang dipakai banyak yang sudah mereview. Ini pakai aluminium ya, aluminium alloy. Kemudian dia ngeflare. Tadi sih sudah diukur, lebarnya ini sekitar 42 kalau 44 ini, cukup lebar. Kemudian ini dari sini ke sini, ini 50-an. Jadi cukup flare-nya kelihatan. Beda dengan seri band R2 kemarin sempat nyoba, nggak begitu kelihatan. Terus di sini ada motif. Nah, ini ada motif, jadi buat pegangan enak nih. Biar nggak goyang-goyang, biar nggak geser kan. Nah,
Oke, ini dari bagian atas, kemudian ke belakang. Nah, di belakang saddle udah diganti. Aslinya dia pakai Sele Italia. Nah, ini saya tukar ke sini. Nah, ini tukar ke Pacificnya ini. Aslinya ini. Kenapa ditukar? Aduh, nggak fokus. Nah, ini aslinya punyanya ini tukeran sama poligonnya. Jadi ini memang ringan, bagus sih ringan. Kemudian ini kaku ya. Katanya sih kalau kaku enak. Cuma kalau saya sendiri yang make, kemarin saya coba terlalu keras gitu. Padahal udah pakai bib dan udah pakai padding kan. Jadi saya tukerasnya ke sini biar lebih empuk gitu. Ya, ini saya cocok sih sama saddle ini. Oke, kemudian ini ukurannya S, sebenarnya cukup gede sih, ukuran S. Ya. Nah, apa sih yang menarik dari Polygon Tambora ini? Yang pertama adalah profil ban. Nih, bannya ini menggunakan V-Tire. Mana ya, V-Tire atau bukan? Kayaknya sih V-Tire. Ya, ini menggunakan V-Tire, ukurannya 40C. Jadi cukup lebar bannya ini. Kalaupun mau dibandingkan dengan ukuran ban lain, nah di sini ada, nah misalkan bandingkan dengan ini deh, ini Swallow roda 26 ya untuk MTB, ini ukurannya 195. Jadi kalau dijajar kayaknya sama. Misalkan begini nih, ini kan 2 ruas jari, nah ini 1, 2 kurang lebihnya. Nah, yang di sini ini V-Tire juga, ini punya V-Tire, punya yang Mini Velo. Nah, ini lebar banget sih Mini Velo. Tapi dia profil apa ya? Kembangannya sangat kecil, jadi enak buat di jalan raya, di aspalan enak. Lebarnya sih kalau untuk belusukan lumayan, nih sering dipakai buat belusukan sama Pak Bun. Nah, kita bandingkan kan. Ini cukup lebar, jadi mungkin hampir mirip. Nah ini, kalau sama Mini Velonya masih kalah sih lebarnya, tapi dibandingkan dengan yang 195 MTB 26 inci kayaknya hampir sama. Kemarin dilihat sih dibandingkan sama kalau si Miles juga mirip. Oke. Kemudian rasanya gimana pakai ban 40C? Kalau dipakai di jalan raya ya kalah sama ini ya. Ini 28C, profil memang untuk road bike, dan ini memang untuk gravel kan 40C. Nah, nanti kita akan coba kita tuker apakah wheelsetnya si Pacific ini bisa masuk sini dan ini bisa masuk ke sana. Kita tuker nanti. Kemudian ke bawah, untuk pengereman ini rotornya 160, ukurannya 160, menggunakan Tektro manual. Rasanya sih ya kalau pakai rotor ini dengan ini kan manual ya, mekanik gitu, dibandingkan dengan semi hidrolik punyanya si ini. Nah, ini punyanya Pacific yang semi hidrolik sama aja. Jadi banyak yang bilang Senin sampai Kamis remnya. Tapi kemarin saya pakai Pacificnya buat turunan di daerah mana itu, Parenggean, bukan Parenggean, di daerah Pundu. Lumayan sih, masih ngejar lah untuk ngerem turunannya. Jadi kalau dibandingkan dengan road bike ya, untuk jalan raya agak berat ya, tapi untuk pasir tadi seperti yang sudah saya shot tadi, jalanan seperti itu enak banget, nggak kerasa kalau keras banget jalanannya, cocok lah. Ini sudah 1 minggu sih dipakai untuk belusuk-belusukan ya, jadi memang cocok untuk belusukan, asal ya masih ringan-ringan lah, nggak ada drop, turunan drop nggak ada. Kalau masih pasir ya oke lah gitu ya, meskipun agak-agak licin dikit. Terus kalau untuk batu-batuan nggak khawatir kalau bakalan nggak bakalan bocor. Oke, ini yang menarik dari
Polygon Tambora ini yang G4. Biasanya sih Polygon kan pakai pakai Shimano. Nah, di seri ini dia pakai Microshift. Makanya harganya mungkin agak murah. Ya, sekitar 9,5 kan resminya ya, resmi 9,5. Jadi dia lebih murah dibanding yang seri-seri misalkan Pet X seri Pet X atau seri Band R2, sama-sama menggunakan alloy, tapi ini harganya jauh lebih murah, selisih mungkin berapa, 9,5 sama 11 ya, hampir 2 jutaan ya selisihnya, lebih 2 juta lebih, 2,5. Nah, di sini drivetrainnya ini pakai Microshift 10 speed. Jadi yang sebelah kanan kosong, ini single chainring. Single chainringnya ini pakai ukuran 40T. Nah, ini pakai 40T. Bottom bracketnya udah Holotek 2 kalau nggak salah. Nggak tahu bener nggak? Kayaknya sih iya. Di sana lubang nggak? Nggak kelihatan lubangnya. Nah, kemudian menariknya, sprocket yang dipasang. Nah, ini kasetnya mirip MTB. Jadi rasa-rasa road bike bentuknya, geometrinya geometri road bike, tapi menggunakan kaset MTB. Ini gede banget nih. Dari 11, ini yang paling kecil, ini 11. Di sini yang paling gede berapa ya? 42 atau berapa? Enggak. Ini 40 yang di sini. Sebelum yang paling gede, ini 40. Kemungkinan ini 46T. Nah, saya sendiri belum pernah nyampe ke sini, jadi paling saya pakai cuma sampai sini. Ini sekitar 36. Ya, ini 36. 34. Ini 30, 34, 37, 40. Ini 46 kalau nggak 44 ya. Jadi gede banget ini. Nah, saya nggak tahu kenapa ini. Mungkin ya karena dia memang ditujukan untuk gravel dan jalan tanah, jadi dibuat belakangnya ini pakai MTB dengan RD dari Advent. Microshift Advent. Kalau ditanya lancar nggak? Lancar banget. Jadi ceklik-cekliknya itu enak. Cuma memang karena dia jaraknya ini kan nggak rapet nih. Misalkan tadi dari berapa, 30, terus ini ada 32 mungkin, atau 34. Jadi perpindahannya itu nggak smooth gitu. Nggak smoothnya karena apa? Karena jarak gearnya terlalu jauh. Jadi beda dengan road bike ya, yang dia jaraknya bisa cuma 1 atau 2 gitu, loncatan misalkan dari 11 ke 12, 13, 14, 17, paling gede kan biasanya 32 atau bahkan ada yang cuma 28. Jadi ini kalau untuk main cadence mungkin ngeget gitu ya, ceklek langsung berubah gitu. Tapi kalau untuk road bike kan enggak. Nah, ini bisa jadi memang ditujukan untuk gravelan banget sih ya. Jadi untuk jalan-jalan tanah cocok nih. Nah, nanti kita akan coba ganti. Jadi kemarin saya udah menyiapkan sprocket yang 12 sampai 36. Cocok nggak dipasang di sini? Yang pertama percobaan malah pakai Sora yang 9 speed, jadi 11 ke 32 punyanya Pacific itu lancar. Nah, yang 10 speed yang 1236 itu punyanya SRAM X7 yang sepeda saya Kona gitu ya. Nah, nanti akan dicoba apakah cocok dengan Advent ini atau enggak, sama-sama 10 speed. Pasang 9 speed saja cocok sih. 10 speednya cocok enggak, kita coba nanti. Oke ya, jadi untuk rasa berkendara dikatakan bisa ngebut, bisa. Fork ini menggunakan forknya karbon, jadi cukup meredam asal tidak ada drop ya, atau turunan tajam jelok gitu, anjlok-anjlokan ini masih oke lah dengan gravelan seperti ini. Dan posisi ridingnya, kalau kita ngomong posisi riding ini cukup tinggi, jadi rasa-rasanya itu agak tegak, makanya di sini saya turunkan. Kemarin sempat saya turunkan
dua step bar ini. Jadi ini naik ke atas, jadi stangnya agak turun. Kenapa? Karena ini posisi di atas itu mirip banget dengan rasa berkendara MTB, kita tegak banget tuh. Apalagi kalau megang ini. Ya. Megang di sini udah lumayan agak nunduk dikit. Nah ini saya turunkan lagi. Untuk internal kabelnya seperti ini. Jadi biasanya kan lewat samping tuh. Nah ini dilewatkan sini semua. Ya, yang agak aneh memang ini. Ini agak unik nih. Kesini, seret, baru masuk sini. Ya. Oke, apa sih yang menarik lagi dari Polygon Tambora? Nah, salah satunya adalah teknologi ini. Teknologi flip chip. Ya, ini teknologi flip chip. Nah, teknologi flip chipnya ini, kita bisa mengubah wheelbase dengan memindah dari sini ke sini. Oke ya. Tapi dengan catatan. Nah, apa itu catatannya? Oke, kita coba bongkar sekarang. Ini di belakang ada juga ini. Harusnya sih ini bisa dipindah ke sini. Oke ya. Kita akan coba bongkar poligon ini. Kita pindahkan flipnya. Jadi wheelbase-nya akan pendek, lebih pendek. Mungkin perbedaannya cuma 1 cm. Tadi saya ukur wheelbase-nya ini ternyata cuma 110, nggak ada 110, 103 atau 104 kalau nggak salah wheelbase-nya dari sini sampai belakang. Jadi kalau ini dirubah ke sini, ini harusnya berkurang 1 cm. Kalau belakang dirubah juga yang sana, itu berkurang juga 1 cm. Ya, jadi totalnya mungkin nanti bisa berubah jadi 102 lah kayak gitu. Tapi nanti kita coba dulu. Oke teman-teman, jadi kalau ini kita mau merubah flip chipnya ini ke atas, yang jadi kendala adalah pertama ini. Nah ini kan rotor 160 nabrak tuh, rotornya nabrak, jadi udah maksimal. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengubah ini. Jadi ini dirubah, ditukar dari belakang ke depan. Ya, ini diputar. Nah, permasalahannya lagi yang kedua, ketika kita rubah jaraknya ini jadi sempit. Jadi kalau kita pakai ban bawaan yang 40C ini nggak muat. Ya muat, tapi kita lihat jaraknya kecil banget. Ini belum kepindah full ya, jadi masih ketahan sama rotornya. Dia udah jaraknya segini. Apalagi kalau udah kepasang mungkin bisa habis nih, nggak ada space lagi. Ya, jadi ini yang mungkin perlu teman-teman notice ya. Jadi kalau mau beli Tambora, yang pertama adalah kita bisa merubah flip chipnya dengan catatan ini harus dirubah, dipindah dulu ke belakang, dinaikkan. Kemudian bannya wajib diganti, nggak pakai 40, mungkin 35 atau nggak tahu 38 muat nggak. 32, 35 pasti muat sih gitu ya. Nah sekarang kita akan coba tuker rodanya ini dengan punyanya si Pacific. Oke, ini kita akan pasang ya wheelsetnya langsung, nggak usah diganti bannya. Karena apa? Karena ini rotornya rotor 140. Jadi tadi kan kalau pakai 160 harus dipindah tuh. Nah saya nggak mau pindah, ini langsung aja dipasang pakai 140, bisa nggak? Ini sudah dipindah flip chipnya ya. Jadi tadi kan di bawah sini. Nah ini pindah ke sini berarti wheelbase ini sudah berkurang. Jadi lebih pendek. Kemudian posisi berkendaranya pasti akan lebih turun gitu. Jadi kokpitnya dia lebih turun karena ini naik ya mungkin sekitar 1 cm ya pindahnya gitu. Kemudian dengan rem punyanya Pacific yang ukurannya 140, saya nggak perlu memindah posisi dudukannya. Kalau harus pakai yang 160 ini harus dipindah ke atas supaya rotor 160 bisa masuk. Tapi ini saya pakai
140 dia bisa masuk pas, dan juga ini jadi masih muat sih ya. Ini ban 28C masih sisa banyak banget, kelihatan lebih longgar. Nah tadi juga sudah dicoba yang belakang, tapi ternyata yang belakang ini nggak bisa, padahal di websitenya Polygon katanya ini bisa dipindah ya. Nah, ini katanya bisa dipindah. Nah kalau lihat posisi dudukannya sama, kayaknya dia nggak dibawain adapternya ya. Jadi ini kalau diganti dengan dipindah ke depan, flip chipnya memang bisa dipindah. Saya nggak bisa mindahnya. Kemarin sempat juga ke service centernya Polygon resmi di sini, itu nggak bisa katanya. Jadi nggak tahu mana yang benar. Mungkin dari pihak Polygon bisa memberikan klarifikasi bahwa ini memang tidak bisa dipindah gitu ya. Tapi kalau di website itu ada, ini bisa dipindah ke depan. Nah jadi ini rotornya harus diganti. Kalau memang ini bisa dipindah, ini harus diganti karena tidak dibawakan adapter, atau mungkin pasang adapter ya baru bisa pakai 160 gitu ya. Kalau yang depan itu ada adapternya. Nah, oke, itu saja untuk review Polygon Tambora. Kalau pedal bawaan biasa sih, ini saya ganti sendiri pakai Exustar. Ini pedal lama yang sudah pernah saya pakai. Itu tadi Polygon Tambora. Unik memang, jadi kita bisa merubah wheelbase ya. Di sini wheelbase bisa dirubah, kemudian teknologi-teknologi lainnya ya memang ini gravel, mirip-mirip penampakan untuk road bike, tapi bannya ban besar. Jadi untuk tanah enak sih. Sudah dicoba 1 minggu. Oke, nantikan review-review sepeda lainnya lagi kalau ada gitu ya. Mungkin sepeda Kona punya saya yang tahun 2009 bisa direview juga. Bye bye.